De La Fuente mengaku terkesan dengan bakat yang dimiliki oleh Lamine Yamal. Manajer Spanyol yakni Luis De La Fuente memuji Lamine Yamal. Ia memuji potensi luar biasa yang dimiliki oleh sang pemain. Pemain berusia 16 tahun tersebut juga sudah mengukuhkan tempatnya di timnas Spanyol di bawah arahan dari Luis De La Fuente. Wonderkid remaja ini adalah salah satu dari 5 bintang Barcelona yang masuk dalam skuad awal Spanyol untuk Euro 2024 bersama Pedri, Pau Barsi, Ferran Torres, dan juga Fermín López. Bukan Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker puji Reece James sebagai bek kanan terbaik dunia. Defender Manchester City yakni Kyle Walker menyebut bahwa Reece James sebagai bek kanan terbaik dunia saat ini bukanlah Trent Alexander-Arnold. James disebut lebih solid dalam bertahan, tapi dalam menyerang mereka tak sebagus Trent Alexander-Arnold. Paul Tierney wasit dengan kesalahan VAR terbanyak di Liga Premier Inggris. Musim 2023-2024 telah berakhir dengan statistik menarik seputar wasit Premier League menjadikan sorotan. Salah satu nama yang mencuat adalah Paul Tierney yang terbukti menjadi wasit dengan kesalahan VAR terbanyak. Dengan 4 kesalahan yang tercatat, Tierney berada di peringkat yang tertinggi. Tingkat kesalahannya mencapai 1 kesalahan setiap 7,75 pertandingan, sebuah angka yang cukup tinggi dalam konteks kompetisi sekelas Premier League. Lautaro Martinez bakal tekan kontrak baru sampai tahun 2029. Kabar baik untuk Inter Milan terkait masa depan dari Lautaro Martinez. Sang kapten Nerazzurri tersebut dipastikan akan menekan kontrak baru hingga tahun 2029. Awalnya Lautaro meminta kenaikan gaji sampai 10 juta euro per musim, tetapi ditolak mengingat kondisi keuangan klub yang masih belum stabil. Akhirnya kedua pihak bersepakat di angka 9 juta euro per tahun atau sekitar 158 miliar rupiah per musim. Cristiano Ronaldo lagi-lagi gagal juara. Cristiano Ronaldo sekali lagi gagal membawa Al Nassr menjadi juara usai dikalahkan Al Hilal lewat drama adu penalti dalam partai final King Cup. Dengan hasil ini, Al Hilal pun sukses menjadi juara sekaligus mengawinkan 2 gelar domestik, yakni King Cup dan juga Saudi Pro League. Sementara itu, sama seperti di Liga, Al Nassr dan juga Ronaldo kembali harus puas sebagai runner-up. Masalah izin kerja perlambat kepindahan staf Arne Slot ke Liverpool. Arne Slot siap mengambil alih posisi pelatih kepala Liverpool per tanggal 1 Juni ini. Namun proses kepindahan ini menghadapi hambatan serius terkait izin kerja. Sejak keluar dari Uni Eropa, semakin sulit bagi warga negara Inggris dan juga Uni Eropa untuk bekerja di luar negeri, karena Inggris kehilangan haknya untuk hidup dan bekerja bebas di negara-negara Eropa yang lainnya. Gianpiero Gasperini akui dapat tawaran melatih dari tim Premier League. Pelatih Atalanta yakni Gianpiero Gasperini mengaku bahwa dirinya mendapatkan sebuah tawaran melatih di Inggris pada musim panas ini. Namun ia menolak hal tersebut. Kepada La Gazzetta dello Sport, Gasperini mengaku bahwa ia menolaknya karena terlalu cinta dengan Italia. Gerard Piqué terseret dalam skandal korupsi Federasi Liga Spanyol. Nama Gerard Piqué terseret dalam skandal korupsi Federasi Sepak Bola Spanyol. Saat ini investigasi masih berlangsung untuk kasus korupsi di era kepemimpinan dari Luis Rubiales sebagai presiden klub. Saat ini pengadilan memutuskan untuk bertindak dalam kemungkinan pelanggaran legalitas untuk komisi yang diterima oleh perusahaan Piqué yakni Cosmos. Piqué sudah cukup lama mendirikan perusahaan besar tersebut. Cosmos diketahui berperan penting dalam negosiasi untuk membawa Supercopa de España ke Liga Arab Saudi. Everton terancam eksodus pemain, Jordan Pickford jadi yang terdepan. Kekacauan finansial Everton mungkin memaksa klub untuk melakukan eksodus besar-besaran di musim panas ini. Kesulitan finansial dari Everton jauh dari kata selesai. Jika mereka gagal menyeimbangkan pembukuan mereka hingga akhir Juni, klub menghadapi risiko sanksi lebih lanjut. Dan daftar pemain yang mungkin dijual adalah Jordan Pickford, Jared Brentwaite, Abdoulaye Doucouré, Amadou Onana, Craig McNeil, dan juga Dominic Calvert-Lewin.
Altay Bayindir putuskan pergi dari Manchester United. Kebersamaan Altay Bayindir dan juga Manchester United nampaknya tidak akan bertahan lama. Sang kiper dilaporkan akan pergi dari Old Trafford di musim panas ini. Bayindir ingin pindah dari Manchester United karena masalah jam bermain. Ia memang jadi pelapis Onana, namun di musim ini ia hanya 1 kali bermain saja. Menurut Bayindir, jam bermain tersebut sangatlah kurang, bahkan untuk status pemain pelapis. Jadi ia memutuskan untuk pergi dari Manchester United. Alejandro Garnacho bakal absen bela Manchester United di ajang Community Shield. Alejandro Garnacho bakal absen bela Manchester United di ajang Community Shield. Manchester United nampaknya tidak bisa menurunkan tim terbaik mereka di ajang Community Shield. Winger muda mereka yakni Alejandro Garnacho dilaporkan bakal absen di laga tersebut. Garnacho bakal absen di Community Shield karena ia mendapatkan panggilan negara. Pelatih timnas Argentina yakni Javier Mascherano dikabarkan ingin menggunakan jasa Garnacho untuk Olimpiade 2024 ini. Masalahnya pertandingan final Olimpiade 2024 nanti bentrok dengan penyelenggaraan dari Community Shield. Gagal dapatkan Mo Salah, klub Liga Arab Saudi ganggu 2 pemain Liverpool. Setelah gagal mendapatkan Mo Salah, klub Liga Arab Saudi justru mengganggu 2 pemain Liverpool yang lain. Dilansir dari Mirror, klub Arab Saudi kini mengincar Luis Diaz dan juga Joe Gomez. Perkiraan klub mempengaruhi Diaz dan juga Gomez untuk memutuskan masa depannya mereka sendiri. Penjualan Diaz dan juga Gomez bisa menambah pendapatan Liverpool pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dengan begitu Liverpool bisa merencanakan musim mereka dengan lebih lancar. Darwin Núñez jadi korban pertama revolusi Liverpool di era Arne Slot. Penyerang asal Uruguay Darwin Núñez disebut-sebut menjadi korban pertama revolusi di Liverpool pada bursa transfer musim panas tahun ini. Dikutip dari The Sun, nama Darwin Núñez menjadi yang pertama dari korban pelatih baru. Hal ini tidak lepas dari keraguan yang mulai tersebar dari pihak manajemen terhadap penyerang asal Uruguay tersebut. Dikadang-kadang bakal menjadi predator ulung di atas lapangan. Núñez justru tampil di bawah ekspektasi. Slot sendiri disinyalir sudah menyiapkan sosok pengganti untuk pos penyerang tengah. Nama pemain Aston Villa yakni Oli Watkins menjadi incaran utama Liverpool. Manfaatkan masalah keluarga pemain, Barcelona dapat target penjualan besar. Winger asal Brasil Rafinha akhirnya menjadi pemain yang akan ditumbalkan oleh Barcelona. Dilansir dari Mundo Deportivo, Rafinha dan keluarganya tidak lagi betah hidup di Barcelona. Alasan tersebut membuatnya siap mempertimbangkan tawaran dari klub yang lain. Saat ini Rafinha sudah mendapatkan tawaran besar dari Liga Arab Saudi. Meski begitu, kepindahan Rafinha tetap belum terwujud. Andai tidak menjadi pilihan utama, maka Rafinha siap untuk berkemas dan menjajal klub yang baru. Aston Villa tidak pertimbangkan pertahankan Slimane Lenglet. Aston Villa telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pinjaman bek tengah Barcelona yakni Slimane Lenglet. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, musim Lenglet di Villa Park tidak terlalu berjalan lancar di bawah arahan manajer baru yakni Unai Emery. Meskipun tampil dalam 24 pertandingan dan memberikan 1 assist, penampilannya dinilai tidaklah konsisten. Diincar Manchester United, Benjamin Sesko lebih condong gabung Arsenal. Spekulasi masa depan dari Benjamin Sesko memasuki babak baru. Striker RB Leipzig tersebut dilaporkan lebih seret untuk bergabung dengan Arsenal di musim panas nanti. Dilansir dari The Mirror, Sesko sudah memutuskan untuk bergabung dengan Arsenal karena proyek The Gunners dianggap lebih menarik ketimbang Setan Merah. Alasan lain mengapa Sesko lebih memilih Arsenal ketimbang Manchester United karena faktor jam bermain. Di Arsenal ia akan diplot sebagai striker utama The Gunners karena ia akan menggantikan peran dari Gabriel Jesus di ujung tombak milik Arsenal. Diincar Manchester United, Everton siap jual Amadou Onana. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka yakni Amadou Onana bakal dijual di musim panas. Dilansir oleh Talksport melaporkan bahwa Manchester United berpotensi bisa mengamankan jasa Onana karena Everton akan menjual sang gelandang. Everton memutuskan untuk menjual sang gelandang karena faktor keuangan Everton yang tidak lagi baik-baik saja. Menurut laporan tersebut, Everton sudah menetapkan harga jual sang pemain di angka 60 juta pound sterling.
Nasib Erik ten Hag baru ketahuan pada pekan depan. Dilansir dari Manchester Evening News, masa depan dari Erik ten Hag kemungkinan besar baru diumumkan pada pekan depan. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United memang tidak mau buru-buru terkait masa depan dari sang pelatih. Manchester United sendiri juga dilaporkan sudah menyiapkan sejumlah opsi jika ten Hag nantinya dipecat. Dikabarkan ada 2 nama yang menjadi kandidat kuat. Liverpool terdepan dalam perburuan bintang Real Madrid Rodrigo Goes. Liverpool sedang memimpin dalam perburuan untuk bisa mendapatkan bintang muda Real Madrid yakni Rodrigo Goes yang kini menjadi pusat perhatian setelah rumor kedatangan Kylian Mbappe ke klub ibu kota Spanyol itu. Meskipun Real Madrid saat ini tidak mempertimbangkan kepergiannya, Liverpool bersama separuh klub Liga Inggris tertarik untuk bisa meminangnya. Antoine Griezmann gantikan Anthony Martial di Manchester United. Ada rumor baru seputar siapa pengganti Anthony Martial di skuad Manchester United musim depan. Setan Merah dilaporkan tengah melirik untuk bisa mendatangkan Antoine Griezmann di musim panas nanti. Klausul rilis sang striker dikabarkan aktif di musim panas ini. Ia bisa diangkut dengan bayaran sekitar 15 juta euro saja. Menurut kabar yang beredar, Griezmann tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Manchester United. Sang penyerang sudah lama mendambakan bermain di Premier League sehingga ia siap mendengarkan tawaran dari Manchester United tersebut. Antonio Conte resmi tangani Napoli. Dilansir oleh Fabrizio Romano, Antonio Conte dikabarkan telah sepakat untuk menangani Napoli musim depan. Dikabarkan untuk menunjuk Conte sebagai pelatih sama sekali tidaklah murah. Menurut kabar dari jurnalis Nikos Kera, Partenope perlu menggajinya sebanyak 6,5 juta euro per tahun dalam kontraknya yang berdurasi 3 tahun. Dan mantan pelatih Juventus dan Inter Milan itu akan mendapatkan tambahan 2 juta euro jika Napoli berhasil meraih tiket ke Liga Champions. Selain itu, jika berhasil meraih Scudetto, maka ada bonus senilai 1 juta euro yang menanti Antonio Conte. Ineos siapkan Xavi sebagai penerus dari Erik ten Hag. Spekulasi baru muncul terkait kondisi manajer Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan memprospek Xavi Hernandez sebagai calon manajer baru mereka. AS melaporkan Ineos sudah melakukan pendekatan terhadap Xavi. Mereka sudah menghubungi sang pelatih dan menanyakan ketersediaannya di musim panas ini. Ia ditanyai apakah ia berminat untuk melatih Manchester United musim depan. Manchester United dikabarkan baru akan menyurusi pembicaraan dari Xavi setelah proses evaluasi ten Hag kelar. Jika sang manajer nantinya dipecat, maka mereka akan mengejar tanda tangan dari Xavi Hernandez.